Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku kelas 4 Mekah yang Mr. Ainur selalu cintai, banggakan, juga Mr. Ainur rindukan untuk tatap muka bersama kalian. Kita belajar bareng religion di kelas 4 ini di SD Islam Al-Azhar 56 Malang yang kita cintai. Ayah bunda yang barangkali mendampingi Ananda ketika melihat video ini. Jadi teman-teman kelas 4 Mekah, video ini membahas tentang chapter 3 ya, mengenai kaifiyat atau ketentuan sholat. Nah, dulu kalau tidak salah di kelas 2 atau kelas 3 sudah sering, bahkan kita juga sudah sering mempraktekkan, bukan sering lagi ya, wajib mempraktekkan dalam aktivitas keseharian kita. Nah, jadi video ini fokus untuk ke sana. Kita chapter 1 sudah, chapter 2 sudah, chapter 3 sekarang membahas tentang ketentuan sholat. Tujuan pembahasannya simpel sebenarnya, karena kalian sudah sering praktek, maka tidak terlalu susah kalian untuk memahami video ini atau materi ini. Tinggal kita cuman membagi aja, mengklasifikasikan atau membagi-bagi mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sholat, mana yang termasuk sunnah sholat. Nanti akan kita bahas detail di slide-slide berikutnya. Baik, tanpa berpanjang lebar kita masuk ke materi kita hari ini. Pertama kita bahas dulu gambaran atau kerangka berpikirnya atau peta konsep bahasanya nanti ya. Pertama tentu kita buka dulu apa sih ketentuan sholat itu, kita memahami pengertiannya. Kemudian kita membahas tentang apa sih Mister pentingnya kita membahas ketentuan sholat itu. Nanti akan kita membahas juga yang terakhir, yang bagian yang paling pentingnya adalah kita tahu bagaimana caranya menjalankan ketentuan sholat yang benar. Nah, sudah paham ketentuan sholatnya, maka kita juga harus tahu bagaimana ketentuan sholat yang benar. Nah, itu ya. Kita coba masuk ke pengertian dari kaifiyat sholat dulu. Nah, seperti biasa di buku kalian sebenarnya sudah ada. Kalau kalian tidak bosan atau malas membaca, nah ini Mister juga sediakan screenshotnya. Kalian juga bisa lihat. Kalian cari key pointnya, silahkan, tentang apa sih pengertian ketentuan sholat itu. Saya kasih waktu berapa menit. Oke, kalian pause aja videonya ya. Terserah kalian nanti buat waktu sendiri untuk mencari key points dari apa itu ketentuan sholat. Oke, secara umum atau singkat kata, ketentuan sholat itu adalah tata cara sholat. Nah, tata caranya sholat yang wajib kita ketahui karena kita umat Islam. Apalagi kalian menjelang balik ya. Dulu di bab sebelumnya mengenai toharoh kita bahas kupas detail tentang masa baliknya. Nah, kalian menuju ke sana, maka juga harus tahu tata cara mengenai sholat yang benar. Apakah sholat kita dulu nggak benar, Mister? Bisa jadi benar, bisa jadi belum. Nah, maka ini coba dianalisa, nanti dicari tahu dari materi ini kira-kira sholat yang kita lakukan selama ini udah benar atau belum. Nah, itu aja. Kemudian ketentuan sholat ini nanti akan membahas mengenai rukunnya sholat, hal-hal yang wajib, yang pokok, yang harus dijalankan ketika sholat. Kalau rukun nggak dijalankan batal sholatnya. Kemudian juga ada sunnah sholat untuk menyempurnakan gerakan atau bacaan sholat kita. Kemudian nanti juga di bab ini akan membahas mengenai pembatal sholat. Ya, kita tahu kapan sih waktu batal sholat itu, dan kapan ketika dan bagaimana caranya ketika batal itu kita supaya bisa sholat lagi. Nah, ini tentang pengertian ketentuan sholat ya, tata cara sholat. Nanti isinya mengenai rukun sholat, sunnah sholat, sama pembatal sholat. Lanjut, ketentuan sholat pengertiannya sudah kita bahas. Kemudian kita membahas apa sih pentingnya, Mister, fungsinya apa, gunanya apa sih kita membahas bab ini, ketentuan sholat ini apa pentingnya. Nah, tuh, kan kita kupas nih. Kenapa kita harus memahami ketentuan sholat? Pertama, Mister buka landasan hadisnya dulu. Nah, landasan hadis di buku kalian insya Allah sudah ada ya. Nah, ini sabdanya Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat, melihat Nabi Muhammad sholat. Maka nanti akan kita kupas detail dulu. Nah, gimana sih
Nabi Muhammad kalau sholat itu, nah maka kita perdalam supaya nanti kualitas sholat kita sesuai atau setidaknya tidak jauh-jauh banget dari yang dicontohkan Nabi Muhammad, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ternyata di dalam Islam sendiri sholat itu punya nilai penting, punya fungsi atau punya kedudukan, nah gitu, punya kedudukan yang begitu penting. Makanya kita mencoba memahami tentang ketentuan sholat. Pertama, rukun Islam. Kalau kalian belajar rukun Islam dulu di kelas 1, ya kan, ada berapa? 10. No, ada 5 ya. Pertama syahadat, kedua sholat. Nah ini sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Maka dia mengandung nilai penting dalam ajaran Islam, dalam bangunan ajaran Islam. Hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Apalagi nanti kalian kalau sudah balik, dosa pahalanya kalian tanggung sendiri jika melakukan maupun meninggalkan sholat. Sholat juga tiang agama, dan sholat ini adalah ibadah pertama kali yang dihisab ketika nanti kita di akhirat. Maka ketika kualitas sholat kita buruk atau kita nggak tahu tuh sholat kita benar apa enggak yang kita jalankan selama ini, khawatirnya nanti ketika kita di yaumul hisab kita nggak dapat skor positif, kita nggak dapat banyak pahala, kita cuma dapat capeknya sholat tapi sholat kita salah misalnya. Nah maka ini penting kita bahas, ya, ini penting kita bahas supaya kita bisa menambah kualitas sholat yang sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Nah itu, makanya ini kita bahas bab ini. Nah, sudah terasa ya pentingnya kita membahas bab ini. Nah, kalau sudah memahami betapa pentingnya bab ini, maka kita lanjut. Kita lanjut untuk membahas gimana sekarang ketentuan sholat yang benar itu. Oke. Tadi sudah kita kupas bahwa key point dari ketentuan sholat atau kaifiat sholat itu adalah ada rukun, sunnah, dan pembatal. Emang bedanya rukun, sunnah ini apa, Mister? Kok apakah sunnah sholat ini seperti tahajud, seperti witir, seperti duha? Bukan. Nah, nanti ini kita kupas. Sekarang kita perdalam dulu tentang apa sih rukun dan sunnah sholat, ya. Rukun sholat kita kupas dulu. Rukun sholat itu adalah bagian-bagian pokok, bagian-bagian inti yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Bentuknya bisa berupa gerakan sholat maupun bacaan ketika kita sholat. Nah, jika bagian-bagian pokok ini atau rukun sholat ini kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Nah gitu ya. Nah maka rukun sholat ini harus kita pahami. Apa aja sih rukun sholatnya itu? Kalau rukun sholat ini kita nggak tahu dan tiba-tiba ternyata kita melakukan rukun itu dan ternyata salah, maka sholat kita sebenarnya batal. Kalau sunnah sholat berbeda dengan rukun, tadi adalah bagian-bagian pokok yang wajib dikerjakan, baik berupa gerakan maupun bacaan ketika kita sholat. Kalau sunnah sholat ini adalah bagian-bagian penting yang dianjurkannya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna sholat. Sebagai bentuk kehati-hatian kita, tentunya kita juga harus menjalankan sunnah sholat ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bisa berupa gerakannya, bisa berupa bacaannya. Tapi jika sunnah ini ditinggalkan, sholat tetap sah, tapi kurang sempurna. Tapi tadi seperti sarannya di awal, sebagai bentuk kehati-hatian kita, mending yang sunnah sholat ini juga kita lakukan supaya sholat kita sempurna, kualitasnya juga bagus. Kita lanjut sekarang, kita kupas satu persatu per posisi ya, per posisi nanti ada gerakan dan bacaan tertentu yang akan kita bahas. Nah ini boleh kalian saksikan di layar kalian, ini adalah posisi prakondisi sebelum melakukan sholat. Nah kita kan biasanya berdiri tegak, kemudian kayak memasang sikap mental bahwa kita akan mau sholat. Nah ini prakondisi yang maksud seperti itu, posisinya seperti ini. Dalam posisi ini nanti kita kupas satu persatu ya, per tiap posisi akan kita perdalam mana yang rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Nah, karena kalian sudah sering mempraktekkan, nah tinggal di kelas 4 ini dikasih tahu, oh yang kamu lakukan itu termasuk rukun sholat. Oh dulu yang sempat kamu lakukan ini adalah sunnah sholat. Nah gitu aja sebenarnya, sangat gampang materinya. Nah tinggal ini membagi-bagi aja. Oh ternyata dulu yang ini rukun sholat, kalau yang ini sunnah. Nah gitu aja. Dalam posisi ini yang jadi rukun sholat adalah niat sholat ya, maka kalau tidak niat tentunya sholatnya batal, maka harus diulang lagi. Niat sholat sesuai dengan
sholat yang hendak kalian kerjakan. Jika sholat subuh ya sesuai itu. Kalian merasa sudah sering mempraktikkan, Mister kasih key pointnya aja. Usolli bla 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 lillahi ta'ala ya. Nanti tinggal menyesuaikan rakaat dan waktu sholatnya aja. Ingat sholat jadi rukun, berarti ini harus dilakukan. Kemudian berdiri tegak jika mampu. Jika mampu ini berarti ada tanda bintang ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak bisa berdiri tegak, apakah sholat kita batal? Kalau kalian sehat harus berdiri tegak. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit, misalnya kaki ini kena asam urat, masih kecil asam urat. Nah misalnya papanya Mister kena asam urat, akhirnya sholatnya pakai kursi. Nah kalian kalau lihat di masjid-masjid sholat jamaah dulu sebelum corona itu kan disediakan kursi kecil-kecil warna hitam atau yang lainnya. Itu tujuannya adalah untuk menyediakan bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk berdiri tegak. Nah, karena berdiri tegak adalah salah satu rukunnya sholat. Kemudian juga ada orang yang sakit sambil berbaring, tidak ada masalah. Ini khusus untuk teman-teman yang kondisi fisiknya bugar, ya, kondisi fisiknya oke, maka termasuk bagian yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita sholat. Ya itu ya, dalam posisi prakondisi sebelum melakukan sholat. Sunahnya di posisi ini tidak ada. Cuman ada rukunnya aja, niat sama berdiri tegak. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi takbiratul ihram. Nah, posisi takbiratul ihram. Kita cari tuh dalam posisi ini mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, kalian karena sudah sering melakukan, bahkan setiap hari melakukan, Mister tinggal kasih pembagiannya aja. Ini yang masuk rukun, ini yang masuk sunnah. Mengangkat tangan, nah ini misalnya jari-jari sejajar dengan telinga, kemudian sikunya direnggangi, nah itu termasuk sunnahnya sholat. Sudah kan sering memperhatikan ya, dulu sering dikoreksi sama Pak Tigas ketika di sekolah. Kemudian membaca takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, itu termasuk rukunnya sholat di posisi takbiratul ihram. Nah sudah, dua itu dalam posisi takbiratul ihram. Rukunnya adalah membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian sunahnya adalah mengangkat tangan. Lanjut kita ke posisi berikutnya. Posisi berikutnya ini adalah posisi bersedekap setelah takbiratul ihram ya. Allahu Akbar, itu kan sedekap. Seperti gambar ini kalian bisa perhatikan. Kita cari mana yang rukun, mana yang sholat. Dan yang sudah bisa menebak, yang sudah sering kalian praktekkan, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah dalam posisi bersedekap setelah takbiratul ihram. Oke, baik, kita bahas posisi tangan kanan di atas. Nah, itu termasuk sunnahnya sholat. Dulu ada kelas 1, kalau Mister masih ingat, belum bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Akhirnya kirinya di atas, padahal dia berpikirnya kanannya di atas itu, ternyata tangan kiri. Nah, ini termasuk sunnah sholat ketika dalam posisi bersedekap setelah takbiratul ihram. Kemudian pandangan lurus ke tempat sujud ya, tidak toleh-toleh atau bahkan melihat yang kurs. Ada seperti itu, ada barangkali. Kemudian membaca doa iftitah itu juga termasuk sunnah sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Bacaannya sudah paham ya, sudah sering dipraktekin. Mister memorizing aja supaya mungkin tidak lupa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, itu doa kita yang sudah sering kita latih. Kalian juga sudah sering di penilaian praktek ya. Kelas 2 sudah, kelas 3 sudah. Nah, ini termasuk sunnahnya sholat. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, ini termasuk rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita melakukan sholat. Bacaan Al-Fatihah ada yang masih belum hafal, kelas 4 sudah hafal ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Nah, tuh termasuk rukunnya sholat. Kemudian setelah kita dengar imam misalnya, atau kita setelah baca Al-Fatihah kan biasanya ngucapin amin. Nah, membaca amin setelah Al-Fatihah itu termasuk sunnah sholat. Terus kemudian kita membaca surat-surat pendek atau surat-surat panjang di Al-Quran juga boleh, asalkan jangan surat-surat cinta ya. Mentang-mentang udah menuju balik, sekarang ngomongannya cinta-cintaan. Nah, udah mikir belajar dulu, mikir sholat dulu yang benar, baru urusan itu. Membaca surat di Al-Quran termasuk sunnah. Setelah suratnya boleh Al-Baqarah 35 sampai 50 yang kita pelajari di kelas 4 barusan, atau boleh Al-Baqarah 1 sampai 5, atau kalau misalnya tidak itu boleh pilih salah satu surat di juz 30 juga boleh. Ya, banyak ya surat Al-Qur'annya, misalnya contohin yang gampang aja Al-Kautsar ya. Yang kemarin waktu Idul Adha sering jadi surat yang sering di-mention. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sudah pada posisi ini itu yang termasuk rukun, itu yang termasuk sunnah ya. Dah, kalian sudah sering praktek, iya. Kalau merasa sudah benar, oke, tinggal ditambah lagi kualitasnya. Kalau yang merasa, kok saya kayaknya dulu masih ada yang keliru, Mister, silakan diperbaiki. Kalau kalian masih menuju usia balik, dosa pahala masih orang tua kalian yang nanggung ya. Tapi ya jangan sampai orang tua kalian dibebani dosa terus. Bisa kalian jadi anak yang soleh-solehah mulai meskipun belum balik. Lanjut kita ke posisi setelah ini, ada posisi ruku. Posisi ruku ya. Nah, gambarnya seperti itu juga bisa kalian perhatikan. Kita cari tahu mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah pada posisi ruku. Membaca takbir intikal itu termasuk sunnahnya. Takbir intikal itu apa sih, Mister? Bedanya apa sama takbiratul ihram? Takbir intikal itu takbir di sela-sela kita pergantian posisi. Ya kan, mari baca. Setelah baca surat-surat pendek, kita kemudian mau posisi ruku, itu kan baca Allahu Akbar. Nah, itu. Ya, sebelum sujud juga gitu, Allahu Akbar, atau berbarengan dengan gerakan menuju sujud. Ya, itu namanya takbir intikal, takbir di sela-sela itu termasuk yang disunahkan dalam sholat. Kemudian pandangan ke tempat sujud ya sudah kita bahas, tidak perlu dikupas lagi. Kemudian yang jadi rukun sholat adalah rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu posisi diam sejenak, atau istilah kita khusyuk gitu ya, tenang, tidak terburu-buru. Nah, tidak terburu-buru. Dulu kalau tidak salah di buku Ramadan Book yang kita bahas itu ada sholat tarawih ya, bahas sholat tarawih. Entah yang 11 rakaat, entah yang 21, entah yang 23 misalnya, itu posisinya kok 10 menit udah selesai sholatnya, padahal rakaatnya banyak. Nah, ini dipertanyakan tumakninahnya. Bahkan pernah itu kan ada yang Mister Guyonan dulu, ada salah satu sahabat yang menganggap orang yang sholatnya tidak tumakninah, cepat kilat seperti itu seperti ayam mematuk makanan. Nggak ada tumakninahnya sama sekali, padahal bacaan Al-Quran, bacaan ketika sholat ini harus kita resapi itu apa maksudnya. Katanya Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat itu bisa mencegah keji dan munkar. Nah, caranya supaya itu bisa mencegah keji dan munkar, maka harus tumakninah di situ, meresapi setiap bacaan, gerakan dan sebagainya. Itu termasuk rukun, nggak boleh ditinggalin. Kalau seperti tadi ayam matuk makanan, nah itu udah pasti batal. Percuma kita sholat capek-capek ya, meskipun rakaatnya banyak, tapi kalau rukun sholat yang tumakninah ini diabaikan, ya sudah selesai, nggak dapat apa-apa kita. Lanjut kemudian membaca bacaan ruku. Ada yang masih ingat bacaan ruku? Silakan Mister contohin ke teman-temannya yang lain. Setelah saya kelas 4 ya, tidak mungkin tidak ingat ya. Bahkan sudah harus mengajarkan ke adik-adik kelasnya. Bacaan ruku, Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu sudah. Di next bab nanti akan ada pembahasan tentang arti dari yang kita baca itu. Nah, Mister nggak bahas artinya sekarang.
Karena pembahasan ini cukup untuk tata cara supaya kalian bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Artinya nanti ke depan ada bab sendiri membahas itu. Kita lanjut setelah setelah posisi rukuk, kita lanjut ke posisi selanjutnya adalah i'tidal. Posisi i'tidal, posisi bangkit dari rukuk. Ya, sami Allahu liman hamidah. Di posisi ini kita coba cari, kita coba klasifikasi atau kita coba bagi yang rukun sholat yang mana, yang sunnah sholat yang mana. Yang kita sering praktekin. Mengangkat tangan sebagaimana takbiratul ihram tadi posisinya ya sama, itu termasuk sunnah. Kemudian pandangan ke tempat sujud sudah kita kupas. Yang jadi rukunnya adalah i'tidal dengan tumakninah. Nah, tumakninah ini akan sering keluar dalam setiap posisi, perubahan posisi. Karena memang ini kuncinya di sini. Nah, kapan-kapan kita kupas lebih dalam tentang ketumakninahan waktu sholat ya. Nah, tuh dan Mister kupas tentang sholat-sholat yang dipraktek di masjid-masjid. Jadi tidak semuanya, tapi ada kecenderungan seperti itu. Mister dulu kalau SD juga sering pilih masjid yang cepat sholatnya supaya bisa cepat main bola waktu selesai tarawih atau main mercon ya. Jangan dicontoh, itu contoh yang jelek. Kemudian membaca bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Subhanakallahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu termasuk sunnah sholat yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Nah, itu di posisi i'tidal, ini yang termasuk rukun sholat, ini yang termasuk sunnah sholat. Nah, materi ini simpel, kalian sudah sering mempraktekin, tinggal ini bagi-bagi aja. Oh, ini termasuk rukun, ini termasuk sunnah. Udah, gitu. Lanjut ya, kita setelah posisi i'tidal, kita lanjut ke posisi sujud. Posisi sujud sebagaimana yang ada di gambar itu bisa kalian amati. Kita juga cari dalam posisi ini mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnahnya sholat dalam posisi sujud. Pertama membaca takbir intikal, Allahu Akbar, ya, beriringan dengan posisi sujud. Kemudian sujudnya 2 kali dengan tumakninah. Tumakninah lagi Mister keluar ya, itu sudah Mister jelasin ya tentang tumakninah tadi, pentingnya apa dan sebagainya. Sujud 2 kali maksudnya bukan sujud lagi, sujud. Setelah itu kan setelah sujud kita duduk iftirasi di antara 2 sujud kemudian sujud. Nah, maksudnya seperti itu kalau dalam prakteknya. Karena ini untuk memahami Mister buatin sujud 2 kali dalam setiap sholat ya, setiap rakaatnya. Kemudian membaca bacaan sujud sama seperti bacaan rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu sama. Sudah, jadi yang termasuk rukun atau sunnah sholat dalam gerakan posisi atau posisi sujud ini adalah ini. Bisa kalian saksikan sendiri. Kita lanjut. Mempersingkat waktu. Kita lanjut ke posisi duduk iftirasi dan tahiyat awal ya. Jadi 2 posisi Mister gabungin dalam satu slide supaya kita memahami karena gerakannya sama. Posisi duduk iftirasi, nah tuh lihat kakinya, yang kiri gimana, yang kanan bagaimana, sering dicek tangannya posisinya seperti apa. Nah, kita sekarang cari mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk sunnah sholat dalam posisi duduk iftirasi dan posisi duduk tahiyat awal. Oke, membaca takbir intikal. Oke, sudah. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Pandangan ke tempat sujud sudah dijelasin. Duduk iftirasi dengan tumakninah. Nah, tumakninah lagi keluar sudah dijelasin. Banyak tumakninah. Hashtag tumakninah hari ini. Lanjut membaca bacaan iftirasi. Allahu Akbar, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, sudah. Kemudian iftirasi sudah ya kita bahas, kemudian kita sujud. Oke, kita percepat, kita masuk ke duduk tahiyat awal. Ini khusus untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu ada tahiyat awalnya. Kalau khusus sholat subuh karena cuma 2 rakaat langsung tidak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Sudah cukup jelas ya, sudah sering dipraktekin. Duduk tahiyat awal dengan tumakninah itu jadi rukunnya. Tumakninah lagi. Lanjut kita bahas. Setelah itu baca bacaan tasyahud awal. Nah, ini yang kalian sering lupa biasanya, sering ketukar-ketukar.
Oke, masih ingat? Silahkan boleh dibaca sambil di pause video ini. Mister juga sambil mencontohkan supaya teman-teman kelas 4 tidak lupa. Misalnya ya, Allahu Akbar, at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wat-thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sampai di situ sudah selesai tasyahud awal, dan kita lanjut ke posisi ketika kita hendak berdiri tuh, hendak bangkit dari posisi tahiyat awal mau berdiri kan, mau berdiri lagi. Itu posisi kita setelah duduk kan. Nah, itu nanti tangan kita memegang lantai, kemudian mengangkat badan kita sampai berdiri. Nah, itu juga disunahkan. Kapan-kapan kalau kalian ke sekolah, kita coba praktikan yang ini, yang sunnah yang ini. Oke, kita lanjut dulu ke posisi selanjutnya. Posisi tahiyat akhir. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe tahiyat akhir. Posisi kakinya beda ya dengan tahiyat awal atau iftirasi. Kaki kirinya masuk ke sini, kaki kanannya lurus. Kita di gerakan ini atau posisi ini kita coba cari rukun sholatnya sama sunnah sholatnya. Takbir intikal, oke, cukup jelas ya. Pandangan ke tempat sujud termasuk sunnahnya sudah cukup jelas. Kemudian duduk tawaruk dengan tumakninah, dengan berhenti sejenak atau dengan tenang, sudah kita jelasin. Membaca bacaan tasyahud akhir ini termasuk rukunnya. Ya tadi tinggal ditambahin aja. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian membaca selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, terus biasanya yang sering kita praktekkan adalah ada doa sebelum kita salam ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini termasuk sunnah sholat yang sering dicontohkan. Baru kemudian salam, posisi terakhir kita bahas. Oke, posisi salam ya. Ketika sholat kita cari rukunnya sama kita cari sunnahnya. Kita sering dipraktekin. Tinggal diklasifikasikan atau dibagi-bagi. Oh, ini termasuk rukun, ini termasuk sunnah. Takbir intikal sudah cukup jelas. Kemudian mengucapkan salam pertama sama menengok ke arah kanan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu menengok ke arah kiri ketika salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tidak perlu dijawab salamnya ya. Nah, ini salam yang tidak wajib dijawab. Jawab adalah salam ketika sholat. Jangan sampai sebelahnya mengucapin assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, sudah selesai di posisi salam. Kemudian kita bahas pembatal sholat ya, rukun dan sunnah sholat. Setiap posisi kita sudah kupas. Sekarang kita ke pembatal sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Di buku kalian juga sudah ada, dan dulu juga sudah sering kita praktekin ya. Ketika ada yang kentut, buang angin, seperti apa solusinya. Nah, ini macam-macam hal yang membatalkan sholat. Meninggalkan salah satu
salah satu syarat sahnya sholat. Seperti wudhunya batal, aurat terbuka. Nah ini sering nih, yang cowok-cowok ya. Kalau pakaian atasnya terlalu pendek, ketika sujud ternyata ada hidungnya kelihatan. Nah, itu nggak usah bahas ya, disensor ya. Atau terkena najis, kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat seperti nggak pakai niat, tiba-tiba langsung kurak gini, atau tidak tumak nina seperti ayam masuk makanan tadi sudah kita bahas. Nah, maka tidak sah sholat atau batal. Tertawa atau berkata-kata yang bukan bacaan sholat, ternyata diskusi tentang perkalian misalnya sambil sholat. 5 kali 5 berapa bro? Nah itu nanti batal ya. Atau kalau ketawa lihat temennya lucu, atau lihat temennya pakaiannya terlalu pendek sehingga auratnya terbuka, kita tertawa, batal di situ. Atau banyak bergerak yang bukan gerakan sholat. Misalnya kalian lagi sholat ternyata dengar lagu TikTok, kemudian secara otomatis tangan kalian gerak-gerak sendiri, bukan gerakan sholat. Nah batal. Atau makan minum di saat sholat, ya keterlaluan nih, makan dan minum di saat sholat. Nantilah ditunda makan minumnya meskipun lapar ya, jika sholat batal. Nah ini ada solusi-solusi yang ditawarkan ketika misalnya batalnya kalian sholat ketika ada hadas kecil seperti buang angin atau kentut ya, atau misalnya tiba-tiba keluar air kencing ketika kalian sholat, maka harus wudhu lagi untuk membersihkan hadas itu, kemudian sholat ulangi lagi. Tapi misalnya jika batalnya karena tertawa, banyak gerak, atau aurat terbuka, tidak perlu wudhu, tinggal mengulangi sholatnya dari awal. Atau misalnya jika batal karena najis, maka dibersihkan dulu najisnya, kemudian mengulangi sholat dari awal. Nah tuh, simple ya, udah sering kita praktekin. Oke, kita sudah bahas apa itu kaifiyat sholat atau ketentuan sholat, yang membahas tentang tata cara sholat, baik yang sunnah, yang rukun dan sebagainya, dan kita kupas dalam. Kemudian kita juga sudah tahu kenapa sih pentingnya kita melakukan sholat, yang tadi ya, hadis Nabi yang mengajarkan supaya sholat mencontoh Nabi. Atau pendekatan yang lain adalah ternyata Islam menaruh nilai penting mendudukkan sholat itu adalah sebagai hal yang penting. Pertama sebagai rukun Islam, yang kedua wajib, yang ketiga akan dihisab pertama kali, amalan yang akan dihisab pertama kali ketika nanti yang mau hisab. Maka kita harus benar dulu sholatnya. Sudah kita bahas. Kemudian bagaimana juga kita sudah kupas tuntas tentang rukunnya sholat, sunnahnya sholat, juga hal-hal yang membatalkan sholat. Terakhir Mister kasih challenge, kalian punya tamrin, latihan di situ sangat gampang materinya, mulai dari halaman 34 sampai halaman 34, 35, 36 ya, 10, 55, berarti ada 20 soal yang bisa kalian kerjakan. Saya kasih challenge, kalau sudah selesai di capture and then upload to your religion classroom. Okay. I think that's all. Thank you very much for watching this video. This video is talking about chapter 3. We will talk about kaifiyat salat ya. Gampang materinya, yang susah adalah mempraktikkan. Nah, sekali lagi agama itu gampang dipahami, tapi susah untuk dipraktikkan. Justru Mister challenge sekalian, kalau sudah punya ilmunya ini juga sering mempraktikkan. Jaga supaya praktik kalian konsisten sebagaimana yang benar. Nah, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa ya. Jadi itu yang paling susah untuk pelajaran agama, bukan memahaminya tapi mempraktikkan apa yang sudah kita pahami. Nah, Mister challenge kalian untuk mempraktikkan apa yang kalian pahami di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.